Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, luar biasa penyertaan Tuhan bagi saya dan saudara. Kita boleh aja sampai hari ini semua berkat kemurahan Tuhan. Tidak semua orang punya kesempatan untuk menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Jadi harusnya kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh beribadah di malam Natal bersama dengan keluarga kita masing-masing. Ya, saya percaya bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita ketenangan, memberikan kita damai sejahtera dan mujizat. Bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan pada tahun ini. Bagi yang mengalami beban berat, saya percaya bahwa beban kita diangkat oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita. Dan hari ini ibadah kita spesial Bapak Ibu. Mungkin tidak ada khotbah, tetapi ada kesaksian-kesaksian dari beberapa keluarga pada malam hari ini. Dan saya percaya lewat kesaksian Bapak Ibu, saudara pada malam hari ini, itulah firman Tuhan yang kita sampaikan kepada umat-umat Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati di dalam doa. Bapak, terima kasih buat kasih setiamu, pertolonganmu ajaib dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa bukan karena kuat gagah kami boleh ada sampai pada malam hari ini ya Tuhan. Tetapi karena kemurahan-Mu lebih dari cukup bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kamu siapkan hati kami, kamu siapkan hidup kami. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi Engkau pada malam hari ini. Lewat pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah penyembahan kami boleh berbau harum di hadapan-Mu. Dan itu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berkati ibadah pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga pada tamatnya Engkau menyertai memberkati. Ibadah ini milik-Mu. Segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama-Mu. Semua tentang Engkau pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih. Semua yang siap menyembah Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Di situ. Kasih Tuhan sungguh mulia, Tuhan mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Sujud dan berterima
Jesus. Thank you Jesus. Hosana bagi nama-Mu Tuhan. Jesus, Engkau Allah yang kudus. Oh, segalanya kami berikan bagi-Mu Tuhan. Yes. Bagi-Mu segala pujian kami Tuhan. Bagi-Mu segala sembah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami boleh melewati musim-musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
tepuk kanan kirinya. Katakan Yesus lahir bagi saudara. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang juru selamat dan pembawa sejahtera, Sang juru selamat dan pemerintah selamanya. Penasehat ajaib, harta berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, harta berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang juru selamat dan pembawa sejahtera, Sang juru selamat dan pemerintah selamanya. Penasehat ajaib, harta berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, harta berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, semua tangan di atas kepala. Haleluya. Bapa yang kekal. Penasehat ajaib, harta berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Jadi mungkin agak nggak hafal lagu ya, gara-gara LCD-nya. Tetapi saya mau katakan dari sini saudara, supaya kita bisa hafal lagu rohani tentunya. Kalau lagu dunia pasti banyak yang hafal, ayo. Nah, kalau sudah lagu kemesraan ini pasti semua nyanyi kan? Nah, banyak-banyak dengar lagu rohani di rumah, amin. Amin, puji Tuhan. Mungkin singer nggak apa-apa, duduk nggak apa-apa. Tapi kalau mau berdiri juga boleh, temanin saya. Ya, kita akan mendengarkan kesaksian dari beberapa keluarga. Ya, pertama saya minta dari keluarga Pak Kasmuri. Silakan Pak. Kalau boleh bawa istrinya nggak apa-apa Pak, supaya tahu yang mana istrinya Pak Kasmuri. Nggak usah. Ya, silakan. Waktunya maksimal 10 menit Pak ya. Enggak sampai. Oh nggak sampai. Oh. Salam. Halo. Puji nama Tuhan. Kalau mau bilang kesaksian yang panjang nggak ada, memang. Yang pasti banyak pertolongan Tuhan. Mau bilang ini dekat akhir tahun, cuma belum mau bilang di tahun 2024 mungkin ya lumayan berat lah dilalui. Tapi
jawabannya ya puji Tuhan semuanya bisa dilalui gitu. Ya ngomong-ngomong saya pakai celana baru loh. Ya. Masa nggak ada yang bilang cie-cie? Ya maklum lah anak sultan gitu. Ya. Jadi ya saya nggak membahas masalah celana saya apa macam. Ya saya cuma mau bilang nggak sia-sia saya nggak makan selama 5 bulan. Akhirnya kemarin saya timbang badan tuh kaget 15 kilo nyusut gitu. Jadi ya puji Tuhan. Masih ada kawan saya di belakang. Saya mau ambil hikmahnya butuh suatu pengorbanan gitu. Memang sakit. Yang tadinya biasanya makannya banyak ya dipangkas semua gitu. Jadi nggak enak. Ya gitu juga dalam kehidupan rumah tangga saya. Mungkin kalau saya dapat masalah, saya agak cuek sama masalah gitu. Tapi kalau kadang-kadang ibu-ibu itu kan agak-agak lebay gitu kalau ada masalah. Nah, jadi hampir semua sih ibu-ibu kayaknya yang ada di tempat ini. Nah, jadi saya tuh nggak tahu ya, masalah mau kayak apapun saya tuh nggak pernah kayak bahasa anak muda sekarang yang bilang segala galau apa macam. Takut saya mau ikutan galau. Soalnya takut nanti pas malaikat lewat dia tanya kenapa lagi galau, pulang kah gitu. Nah jadi takut diajak pulang gitu. Nah, jadi ya sekalipun KTP saya seumur hidup kan kalau Tuhan bilang waktu pulang kan OTW gitu. Jadi nggak bisa sih saya, makanya saya ada masalah seperti apapun masalah itu ya cuek gitu. Makanya kalau saya lihat sering sekali saya kumpul sama mungkin nggak asing lah kayak sama Ito, Theo, ada habis itu ada itu apa? Itu si Pak Holden, ayo menyala abangku. Nah gitu, jadi banyak kali saya tukar pendapat sama beliau mungkin yang lebih dewasa dalam kehidupan imannya atau rumah tangganya. Makanya kita banyak kali kumpul-kumpul apa macam. Kelihatan sih nggak penting, itu cuma ya senang ngumpul. Padahal agak penting juga. Nah, jadi mungkin seberat apapun masalah rumah tangga kami di tahun-tahun yang sudah, mungkin ini sekalipun belum masuk tanggal 1, ya puji Tuhan semuanya bisa kami lewati, bisa diatasi gitu. Jadi mungkin banyak hal yang bikin kita sakit hati atau kecewa gitu. Ya mungkin ya mau nggak mau lah, ya kita masih daging gitu loh, ya sakit. Kalau ada masalah, ada omongan yang ngena ke kita, tapi ya jadi saya ingat di kalau nggak salah di dalam Yohanes 15 ayat 12 itu supaya kita mengasihi karena itu semua perintah gitu. Jadi nggak ada alasan kita untuk nggak mengasihi siapapun yang ngomongin kita gitu, karena itu perintahnya Tuhan sendiri gitu. Jadi ya mungkin lah untuk teman-teman atau ya saudara atau siapa malam ini, kalau mungkin ada yang pernah sakit hati atau apa, mungkin kata-kata saya atau tingkah laku saya yang nggak ngenain, saya minta maaf. Ya begitu juga dengan teman-teman, Bapak Ibu semua, kalau mau minta maaf sama saya juga nggak apa-apa, saya maafkan. Mumpung belum masuk tahun 2025, nanti kalau udah masuk tahun 2025 tutup udah. Ya, sudah ditutup pintu maaf ya. Mungkin itu aja. Selamat malam. Dan
Haleluya, puji Tuhan. Pak Kasmuri adalah salah satu orang yang suka banyol di IC saya. Ya. Malam ini kita terhibur. Harusnya tadi di terakhir ya. Nah, akhirnya saya salah ternyata. Oke. Selanjutnya nanti saya minta dengan kasih Kristus Pak Holden. Kita nyanyi dulu satu lagu. Sepanjang hidupku kau setia. Hidupku kau sangat baik, napasku memuliakanmu. Ku nyanyi Pak Holden, kebaikanmu Tuhan. Ayo Pak Holden, silakan maju. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik, napasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Shalom Bapak Ibu terkasih. Selamat Natal untuk kita semua. Saya ini bingung sebetulnya apa yang mau saya saksikan. Kalau mau disaksikan ya tentang kebaikan Tuhan, kayaknya tidak terhitung kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Apalagi di dalam keluarga kami. Dan satu hal yang paling ini, kemarin itu kebetulan, sebetulnya sih bukan kebetulan. Karena di dalam hidup kita ini nggak ada yang kebetulan, semua sesuai dengan rencana Tuhan. Saya hari itu ikut UKOM dan ternyata kemarin keluar hasilnya saya lulus. Jadi harap-harap cemas juga menantikannya, sama seperti Bu Mary juga. Nah, terus kemarin itu waktu mau habis bagi rapot kemarin, pas mau bagi rapot, terus pimpinan saya mau manggil saya, Pak kesini dulu sebentar, ada yang mau saya bicarakan katanya. Ada apa Pak? Saya mau jemput anak saya lagi, anak saya nunggu di sekolah, saya bilang gitu. Bentar aja Pak katanya. Ya udah Pak, saya bilang gitu. Saya ngikut ke ruangannya. Ada apa Pak? Saya bilang gitu. Ada yang mau saya bicarakan katanya. Tentang apa Pak? Saya bilang. Lalu dia bercerita, sebetulnya Bapak itu, kinerja Bapak itu bagus, cuma Bapak itu satu kekurangannya egois gitu. Kenapa Bapak kok bisa ngomong saya egois? Dalam hal apa saya egois Pak? Saya bilang gitu. Ya Bapak tidak mau bekerja sama katanya. Sekarang bekerja sama dalam hal apa Pak? Saya bilang gitu. Kalau memang itu tidak melanggar keyakinan saya siap bekerja sama, saya bilang gitu. Tetapi selama itu melanggar keyakinan saya, apapun katanya saya tidak mau melakukan itu, saya bilang gitu. Terus pimpinan saya ngomong gini, ya nggak boleh juga gitu Pak. Misalkanlah kayak saya selaku pimpinan, kalau saya ada melihat sesuatu begini, otomatis kan saya harus mengambil kebijakan, walaupun itu bertentangan dengan ini, dengan peraturan katanya. Lah terus Pak, kalau bertentangan dengan aturan kan berarti salah Pak, saya bilang gitu. Ya memang salah dibilang gitu, tetapi kita harus punya kebijakan katanya. Gimana kalau Bapak nanti jadi pimpinan gitu? Ya justru itu Pak, saya tidak mau berkecimpung jadi pimpinan dalam hal seperti itu, saya bilang gitu. Makanya saya tidak ingin jabatan apa-apa Pak. Saya mau cari kedamaian, saya bilang gitu. Terakhirnya saya diancam beliau, tapi saya pimpinan Pak, saya berhak mengeskakan. Bapak mau bilang apa katanya? Kalau itu Pak saya tidak bisa menentang karena memang itu aturannya, saya harus tunduk sama otoritas, saya bilang gitu. Terserah Bapak, saya bilang gitu. Yang jelas saya tidak mau menolak tugas dan saya tidak meminta tugas, saya bilang gitu. Kalau memang diserahkan, saya laksanakan. Dan kemarin dia bilangin, Bapak nanti mau dimasukkan di manajemen bagian pembelajaran pengembangan kurikulum, dia bilang gitu. Saya diam aja. Udah Pak, itu aja yang mau disampaikan, saya bilang gitu. Ya Bapak nanti salah satunya bertugas mendisiplinkan siswa sama guru-guru katanya. Waduh Pak, gimana mau disiplinkan siswa? Sedangkan Bapak sendiri buat peraturan tidak pernah ditindaklanjutin, saya bilang gitu. Aturan hanya sekedar aturan. Seharusnya kan aturan itu harus ditindaklanjuti Pak. Kalau memang dilanggar, tindaklanjutin. Jadi ada efeknya Pak, saya bilang gitu.
Terus juga masalah guru-guru, gimana Pak? Saya nggak enak loh sama teman-teman. Nanti dikira saya cari muka lagi sama Bapak. Padahal muka saya di sini loh Pak, saya bilang gitu. Saya bukan kehilangan muka, saya bilang gitu. Saya nggak mau kayak gitu-gitu Pak. Saya nggak mau mencari musuh, saya bilang gitu. Terus gimana katanya? Ya terserah Bapak. Yang jelas Pak, saya tidak pernah menolak tugas dan saya juga tidak mau meminta tugas. Selama itu memang diserahkan ke saya, ya silahkan Pak. Seperti Bapak bilang tadi kan, Bapak pimpinan. Bapak berhak memberi SK penugasan, saya bilang gitu. Ya silahkan Pak, saya bilang. Nanti kita lihat aja Pak, kayak apa jadinya, saya bilang gitu. Ya itu tadi keputusannya. Jadi saya ini nggak tahu juga, ini menunggu keputusan rapat nanti untuk di pembagian tugas. Mudah-mudahan nanti saya bisa melaksanakannya. Dan saya memang kalau diserahkan tugas begitu, saya tidak langsung terima. Saya berdoa dulu, Tuhan tuntun saya, berikan saya hikmat yang daripadamu supaya saya bisa melaksanakan tugas saya. Dan syukur selama ini puji Tuhan, apapun tugas yang dibebankan kepada saya, Tuhan selalu menyertai, memberikan saya hikmat. Dan saya bisa menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Justru memuaskan semua orang. Puji Tuhan, itulah tadi kebaikan Tuhan. Jadi jangan pernah kecewa sama Tuhan. Memang banyak ujian yang kita lalui. Terus terang saya juga banyak ujian yang saya lalui. Tetapi saya hanya berharap kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan memberikan saya kekuatan, Tuhan yang akan memberikan saya kemampuan untuk bisa melalui semua itu. Jadi saya hanya berharap kepada Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena Tuhanlah, makanya kita masih bisa hidup sampai saat ini. Kita masih ada sampai saat ini. Nah, jadi Bapak Ibu, berharaplah sama Tuhan. Jangan berharap sama manusia. Karena kalau berharap kepada Tuhan, pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Tetapi kalau kita berharap sama manusia, terkadang manusia itu nggak bisa dipercaya. Kadang sering mengecewakan kita. Jadi itu aja kesaksian dari saya. Puji Tuhan, terima kasih. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Selanjutnya saya minta Ibu Mary, Ibu Marlince lah. Karena Ibu Mary banyak, Bu Mary Baan, ada Bu Mary Silala. Silakan Ibu. Shalom. Shalom. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat hari Natal. Selamat merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Kiranya Natal kali ini damai sejahtera di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, tidak pernah hilang. Apapun keadaannya. Baik, Bapak Gembala kita sudah menyampaikan Ibu nanti kesaksiannya. Tapi saya lupa, jujur saya lupa. Karena memang kalau tahun kemarin banyak sekali problem, banyak sekali masalah dalam kehidupan saya. Tetapi puji Tuhan sejak awal tahun ini bukan berarti masalahnya selesai. Tetapi masalahnya berbeda. Berbeda, saya dengan Bapak Gembala kita, saya sering sharing pendapat gitu sebagai rekan, sebagai Bapak Gembala saya, pimpinan saya, otoritas saya. Walaupun mungkin saya lebih tua dari beliau, tetapi saya menghargai beliau karena saya percaya beliau jadi gembala di sini bukan beliau bercita-cita menjadi gembala, tetapi Tuhan yang memilih beliau di sini. Jadi tidak ada masalah tentang umur seperti itu. Kesaksian saya pada kesempatan ini adalah sejak awal tahun kemarin nggak ada firasat, nggak ada apa, kami hidup biasa-biasa saja. Saya juga sudah dimutasi, rotasi
internal yang sebelumnya saya di audit OPD pemerintah daerah. Kali ini saya dipindahkan ke audit desa, ke jenjang yang lebih bawah. Jenjang yang lebih bawah ini bukan berarti pangkat saya, tetapi membenahi desa ini lebih susah daripada membenahi OPD, daripada membenahi instansi. Tetapi namun demikian, karena sebelumnya saya berdoa, Tuhan, saya nggak sanggup lagi sudah di OPD gitu. Terlalu banyak resiko yang harus saya hadapi di OPD, kiri kanan, atas bawah semua menekan kita seperti itu. Tetapi puji Tuhan di awal tahun tadi kami ada mutasi internal dan saya dimutasikan ke inspektur pembantu wilayah desa mengatasi 193 desa di Kukar. Makanya saya lebih sering tidak ada di tempat seperti itu. Bersyukur Bapak Gembala kita dan teman-teman pelayan juga mengerti tentang ini. Namun di balik semuanya itu saya percaya seperti ini. Saya berdoa minta Tuhan memberi saya penyegaran dengan memindahkan saya ke Irban lain. Yang sebelumnya saya di Irban Keuangan Daerah, sekarang saya di Irban Keuangan Desa. Di inspektur pembantu Irban itu maksudnya keuangan desa. Jadi ketika saya sudah mendoakan itu, saya belajar untuk mengerjakan apa yang saya doakan. Dan saya percaya puji Tuhan sampai dengan akhir tahun ini Tuhan menyertai saya dalam segala hal, dalam segala kasus-kasus yang saya tanda tangani di desa, baik dari pemasangan air minum sampai penarikan kabel listrik dan sebagainya. Tuhan menyertai saya dan puji Tuhan, inspektur pembantu saya yang baru ini banyak meminta masukan kepada kita, banyak mau mendengar saran dan pendapat kita. Itu yang pertama, tidak ada yang spesial kecuali satu hal yang saya sebelumnya hindari. Saya sebenarnya malas mengurus kepangkatan saya. Saya malas mengurus kenaikan pangkat saya. Pak Holden ketawa di belakang Pak. Tapi tahun ini saya nggak bisa menghindar Pak. Mau nggak mau saya harus mengikuti ujian penjenjangan kemarin. Begitu pas Natal kita. Tetapi bersyukur Pak Holden sudah terima pengumuman, kami belum. Di auditor tuh bisanya lama, 3 bulan baru pengumuman seperti itu. Tapi saya percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya mungkin tidak baik bagi saya, tetapi baik bagi Tuhan. Apapun yang terjadi bagi saya itu baik bagi Tuhan, seperti itu. Itu yang pasal penjenjangan. Yang kedua, saya kehilangan kepala keluarga pada tahun ini. Memang berasa sangat kehilangan karena ini tahun pertama saya merayakan Natal tanpa beliau. Tapi saya tahu itu rencana Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan saya jatuh tergeletak dalam kondisi ini. Dan saya juga bersyukur anak-anak saya, Febri dan suaminya dalam keadaan sehat beserta cucu saya 3 orang di situ. Juga anak saya Jesse dan Okta yang pada saat ini masih di Kalimantan Selatan dalam keadaan sehat dan tetap bersama saya. Anak saya yang ketiga Ikel tidak bisa pulang karena kuliahnya tidak libur, masih di Jogja dan sekarang sedang merayakan Natal di pelayanan di gereja Kalimantan di Jogja. Selanjutnya anak saya Deo yang sebelumnya di Malang dan berencana kuliah di Jogja. Karena papanya sudah nggak ada, saya tarik ke sini untuk menemani saya dulu. Korban Pak. Korban. Dan yang terakhir anak saya nomor 5, si Kevin yang setia nemani mamanya kemana-mana, ngikut aja mamanya bilang apa. Puji Tuhan, Tuhan berikan saya anak-anak yang takut akan Tuhan dan patuh pada orang tua. Begitu. Dan yang terakhir ucapan syukur saya adalah di bulan Agustus tanggal 22 kemarin Tuhan mengizinkan Bapak Gembala kita bersama saya mengikuti wisuda di STT Kingdom Bali S2 teologi, dan kami bersyukur itu semua karena campur tangan Tuhan. Karena kalau tidak campur tangan Tuhan kami nggak mampu. Apalagi saya ini pernah ngambek sama Tuhan 6 tahun saya nggak mau ke gereja.
6 tahun saya nggak mau ke gereja, tapi saya nggak mau mengilas balik itu. Cuman di balik segala masalah kita, di balik segala luka kita, kadang kita harus seperti ular. Seperti ular. Seperti ular, jangan lihat ular yang bawa dosa ya, enggak. Jangan mau dibelit ular atau membelit orang lain, jangan. Kalau kita naik, kita harus naik tanpa menginjak orang. Jadi saya pengen seperti ular seperti ini, saya analogikan. Ada seekor ular, dia berjalan melewati kawat berduri. Melewati kawat berduri. Pada saat itu, salah satu kawat berduri itu mengenai badannya, luka. Ular pada saat seperti itu dia merasa terancam. Dia merasa terancam dan dia marah. Dia marah, dia menggigit kawat berduri itu. Apa yang terjadi? Mulutnya luka. 2 luka. Oke. Ketika mulutnya luka, dia tambah parah, sudah 2 luka. Akhirnya dia membelit kawat berduri itu. Apa yang terjadi? Badannya luka dan ujung-ujungnya ularnya mati. Jadi kadang ketika ada masalah, kita harus membiarkan masalah itu berlalu. Jangan terbawa amarah, tetapi bawa dalam doa. Karena masalah itu bisa membunuh kita tanpa kita sadari. Bunuh peran-peran, bunuh karir, ya, bunuh rasa percaya diri, bunuh damai sejahtera, itu masalah. Tapi nggak menyangkut angka 4 di aksara Chinese yang C ya, saya nggak menyangkut itu. Bukan membunuh yang mematikan seperti itu. Tetapi ingat, masalah seringkali membunuh kita. Jadi yang ditutup di Natal tahun ini saya ingat satu ayat di kita, yaitu 1 Korintus pasal 2 ayat 9 kalau tidak. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan yang tak pernah timbul di dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya mohon izin, saya panggil anak saya 3 orang yang ada. Kami ingin menyampaikan kesaksian pujian sedikit. Ayo Jesse, Deo, Kevin. Semua. Kami menyaksikan kebaikan Tuhan, semua baik. Jemaat bisa bernyanyi bersama-sama kami. Dari semula, dari semula, hidupku dalam tangan, dalam
kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Mary. Haleluya. Semua kita diberkati. Amin. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Puji Tuhan. Yang terakhir kesaksian pada malam hari ini saya panggil dari Bapak Theo. Ada orangnya. Shalom. Sebelumnya selamat Natal untuk kita semua. Damai sejahtera Natal mencakupi kita keluarga maupun di sini maupun yang jauh. Selalu ada damai sejahtera Tuhan untuk kita semua. Untuk kesaksian saya pada malam hari ini yaitu sukacita sekali ya. Selama tahun 2024 ini banyak yang kita alami yaitu kebaikan dan keburukan. Tapi saya lebih membahas kebaikan Tuhan karena di momen ini momen Natal yaitu momen sukacita. Amin. Amin. Tapi tadi saya ingatnya Pak Kasmuri tadi celana baru Pak ya. Saya juga sepatu baru Pak. Baru dicuci tapi. Ya puji nama Tuhan, di tahun ini banyak berkat Tuhan ya mengalami, yang saya alami terutama saya ditunjuk sama Pak Gembala jadi Ketua Komsal, itu salah satu otoritas dari Pak Gembala untuk saya, yaitu saya sangat senang sekali. Dan saya sangat bersukacita menjadi Ketua Komsal dan mendapat anggota-anggota yang ya kalau dibilang sungguh sangat lucu-lucu. Sungguh sangat bijaksana, saling menguatkan dan saling mendukung satu sama lain. Juga saya juga mau berterima kasih kepada semua jemaat di sini yang selalu mendoakan kami, saya dan istri saya. Silakan ini Ibu Gembala Elda, Ibu Pendeta. Ya, ini di sini saya juga tidak lupa. Saya sangat senang sekali kalau tahun lalu saya kedatangan kedua orang tua saya. Ya, tahun ini saya kedatangan kedua mertua saya, tepuk tangan dulu. Dan ada kakak ipar saya sekeluarga datang dari Modang untuk merayakan Natal bersama kami di sini. Yaitu kami selalu berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat selalu semuanya pasti tahu apa yang kami harapkan. Tapi Tuhan pasti beri jalan dan selalu membuka jalan apa yang diminta oleh umatnya yang selalu berharap padanya. Dan di situ selama saya
menjalani tahun 2024 ini, salah satunya kita pasti masih ingat ya, di tahun ini kita akan sudah meletakkan batu pertama untuk gereja kita. Nah di situ kita sepatutnya bersyukur kepada Tuhan. Nah semua berjalan dengan lancar, supaya kiranya nanti di tahun depan info dari Pak Gembala mungkin bisa ditempati tempatnya Pak ya. Amin. Nah, kita mempunyai gereja baru. Haleluya. Dan mungkin di kata-kata terakhir dari saya, kami sekeluarga mengucapkan selamat Natal kembali kepada semua jemaat yang hadir di sini. Juga sebelum kami mengakhiri, kami mau bersaksi dan bernyanyi bersama keluarga, kedua mertua saya dan kakak ipar saya. Mohon izin Bapak Ibu. Maju. Nenek Dato. Makaro. Semua.
Puji Tuhan, kami bersyukur bahwa kami bersama-sama dengan kedua orang tua, walaupun sudah 80 tahun, tapi masih kuat pegang senso ya. Bapak saya kuat sekali pegang senso pada 80 tahun. Puji Tuhan, harta terindah bagi anak ketika orang tua terus ada bersama-sama dengan kita. Ya, doakan terus kedua orang tua kami sehat selalu. Puji Tuhan, saatnya kita mungkin akan mendengarkan pesan firman dari Bapak Gembala kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapak Ibu, saudara sudah dengarkan kesaksian ada 4 orang ya? Ada 4 orang. Saudara, bersaksi itu adalah sebuah gaya hidup kerajaan Allah. Amin. Gaya hidup kerajaan Allah. Kalau saudara pikir bahwa yang terjadi di dalam kehidupan saudara, masalah yang Anda lalui yang begitu besar, pergumulanmu yang begitu berat, lalu kemudian persoalanmu yang begitu pelik itu bisa dilewati hanya untuk kepentingan dirimu sendiri, hanya untuk tahu bahwa oh saya mampu, oh saya bisa. Saya mau kasih tahu saudaraku, bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah untuk yang tadi ini.
Saudara mesti bersaksi. 2025, the year of preparation. Tahun persiapan. Tahun di mana ada banyak hal-hal yang akan dipersiapkan. Kalau saya boleh bersaksi juga, tahun ini begitu luar biasa. Tahun ini begitu kelihatan kayak roller coaster, saudaraku. Bisa tiba-tiba naik, bisa tiba-tiba terguncang, bisa tiba-tiba ada suatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada yang hilang, ada yang pergi, ada yang datang. Ada momen-momen di mana tinggi, ada di momen di mana rendah. Tapi di semuanya itu saya merasakan Yesus berserta kehidupan kita, amin. Dan itulah yang kita perlu, dan kita perlu saksikan, saudaraku. Sebab saudara adalah terang dunia. Sebab saudara adalah saksi Kristus. Jadi saudara, kalau kita sebentar akan mendengarkan kesaksian pujian dari Yud, tapi kalau saya boleh simpulkan dari tadi, Pak Kasmuri, Tuhan berikan tubuh yang luar biasa sehat. Lanjutkan. Supaya tubuh kita bisa cukup kuat untuk menjalankan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus punya gaya hidup yang sehat, amin. Targetnya tahun depan. Kurangin berapa kilo lagi? Ya 5 kilo, 10 kilo lakukan. Iya, supaya lebih sehat. Amin. Kalau lihat perut agak besar, malu-maluin aja. Iya kan? Pak Holden, kalau ada yang sudah kalau Tuhan sudah membuka pintu, jangan takut. Ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan sudah kasih promosi, Tuhan sudah kasih pekerjaan, jangan takut ada yang bisa tutup. Yang penting jaga tetap di dalam apa yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan. Jangan lari jangan mau kompromi dengan dunia. That's good. Tadi ada Bu Mary dengan semua yang Ibu lewati. Saya percaya Tuhan akan pakai Ibu lebih lagi. 2025. Saya percaya. Karena orang kalau persiapannya, masa sih orang latihannya berat, pertandingannya enteng, gak mungkin. Percaya gak saudara? Orang yang pertandingannya itu, orang itu pertandingannya nanti, tujuannya nanti itu kelihatan dari latihannya sekarang. Ngerti gak saudara? Saudara paham? Kalau latihannya aja sekarang sudah berat saudaraku, latihannya sudah betul-betul seperti seorang atlet ya, pasti pertandingannya pertandingan kelas atlet. Haleluya. Keluarga Theo, saya percaya ada tugas-tugas yang baru yang akan diberikan di dalam keluarga ini. Saya percaya ada hal-hal yang akan dikerjakan lebih lagi. Dan gereja ini saudaraku, kita lagi dalam satu musim di mana Tuhan sedang nyatakan, bukan cuma nyatakan. Kalau Tuhan menyatakan visinya, itu sama seperti saudara mendapatkan sebuah gambaran apa yang Tuhan mau lakukan. Tapi ketika saudara mulai berjalan, ketika visi Tuhan mulai digenapi di dalam kehidupan saudara, nah itulah sebuah kehidupan yang saudara harus bergerak. Saudara harus perjuangkan. Dan milikilah sebuah target saudaraku. Hidup jangan cuman mengalir saja. Tahun 2025 hidup jangan mengalir, bilang kanan kiri. 2025 hidup jangan mengalir saja, jangan mengalir. Punya target saudara, punya target. Ini kok ngomongin target waktu Natal ya? Punya target saudara. Karena gini, yang saya pelajari dalam kehidupan saudaraku ya. Dalam semua rumah tangga saudara harus ada standar. Pekerjaan saudara harus ada standar. Spiritualitas saudara harus ada standar. Finansial saudara harus ada standar. Nih saudara dengar ya. Hanya orang-orang yang putus asa yang tidak punya standar. Yes. Saudara orang putus asa bukan? Saudara orang putus asa atau bukan? Kalau saudara orang putus asa silakan tidak punya standar. Tapi di sini adalah warga kerajaan Allah. Kita mau representasikan Sang Raja, amin. Amin, ya kan? Saya undang youth untuk maju ke depan sebelum kita berdoa untuk keluarga dan kita akan doa berkat dan kita akan selesai ibadah ini. Mari saya undang youth. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang youth aja yang maju. Kami.
Cek, cek. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Kami anak-anak muda. Sebenarnya saya nggak tahu kalau konsep Natal di Tenggarong itu ada kesaksian seperti ini ya, luar biasa ya, family banget di sini, ya kan. Jadi tiba-tiba Pak Gembala bilang gimana dari youth? Saya belum ngerti, tapi saya bilang oh oke lah kita nyanyi. Saya tanya teman-teman gimana nih kita nyanyi karena kita tahu kita generasi yang selalu siap untuk memberikan kesaksian. Amin. Oke, ini dari kami kesaksiannya. Mungkin ada yang mau bersaksi, ada Ezra. Kami akan naikkan pujian Natal. Pakai aja, menarikan. Oke, silakan. Oke ya, kita jangan malu-malu. Yuk geser ke kanan dikit. Ke kiri lagi. Nah, oke. Kasih aplaus sekali lagi untuk Yud, puji Tuhan. Terima kasih Yud.
Saya undang istri saya. Oh, Holy Night. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk keluarga. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, tolong dimatikan lampunya. Saudara, ada senter di handphone saudara, saudara boleh nyalakan. Ini adalah malam Natal, saudaraku. Mari kita merenungkan sebentar. Holy night, the stars are bright inside. It is the night of our Savior. Long live the war in sin and our pride, till He appear and the soul brand is low. A tear of hope, the weary world rejoices, for yonder rain, and you and glorious morn. Oh, your need. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our Savior born. Long live the road in sin and our pride, till He appear and the soul brand is low. How dear of hope, the weary world rejoices, for yonder rain, and you and glorious morn. Oh, your needs. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Tuhan Yesus ada hadir di dunia ini, saudaraku, sebagai bukti kasih daripada Bapa di surga untuk kehidupan saudara dan saya. Kalau enggak kita hidup dalam kegelapan. Tapi Dia mau menebus dosa kita, saudaraku. Dia mau mengambil kehidupan kita dari lumpur dosa yang kita tidak bisa lakukan dengan kehidupan kemampuan kita sendiri. Tapi kemudian kita dilayakkan, kita dimuliakan, saudaraku. Dia mati di atas kayu salib, tetapi bangkit di hari yang ketiga. Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Hari ini kita bukan cuma merayakan bayi Yesus yang lahir di palungan, saudaraku. Tapi kita merayakan Yesus yang memerintah di dalam kehidupan kita. Yesus yang berdaulat atas kehidupan kita. Saudaraku, ketahuilah, kehidupan saudara dan saya adalah tahtanya Tuhan. Kehidupan saudara dan saya adalah tahtanya Tuhan. Kita bukan sofa yang dimana kita bisa duduk di kiri dan kanan, Tuhan kita taruh di tengah. Tapi hanya satu pribadi yang bisa duduk di atas kehidupan kita, saudaraku. Yaitu Yesus Kristus Tuhan, pemilik kehidupan saudara dan saya. Dan kalau pribadi itu mau mengatakan kepada kita semua di malam Natal ini bahwa Dia mengasihi kita. Rancangannya sempurna di atas kehidupan kita. Rancangannya sempurna di atas anak-anak kita, saudaraku. Rancangannya adalah masa depan yang membawa pengharapan untuk kehidupan saudara. Masa depan yang gilang gemilang, yang penuh dengan pengharapan. Walaupun apa yang saudara lihat hari-hari ini mungkin belum menggambarkan itu. Tapi jalan terus. Percaya kepada Tuhan. Sebab apa yang Dia rancangkan di dalam kehidupan saudara pasti terjadi. Dan kalau hari ini kita dipanggil jadi umat pilihan Tuhan. Dan Dia mau kita beroleh suatu kehidupan yang kekal. Bukan kematian lagi. Tetapi kuasa kebangkitan dan kehidupan kekal itu ada bersama dengan saudara dan saya. Ada bersama dengan keluarga saudara dan saya. Ada bersama dengan pekerjaan, usaha, karir saudara dan saya. Menyertai kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu datang bersama pasangan, datang bersama anak-anak, boleh bersama, boleh peluk, boleh gandeng. Yang ada di depan pun boleh datang ke depan. Pasangannya silakan. Silakan. Nah, kita mau berdoa, saudaraku. Ini adalah keluarga, ini family. Ini bukan sebuah event. Ini bukan sebuah acara, saudaraku. Tapi kita mau bersyukur kepada Tuhan di malam Natal ini. Bapak-bapak, berkatilah istri dan anak-anakmu. Perkatakan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Perkatakan kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anakku diberkati, anak-anakku pintar, anak-anakku takut akan Tuhan. Anak-anakku adalah memiliki masa depan yang cerah. Istriku, pasanganku itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Istriku adalah penolong dalam keluarga, tiang doa dalam keluarga. Kalau suamimu, perkatakan suamimu adalah imam, suamimu adalah pemimpin, suamimu adalah orang yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Perkatakan. Saya beri waktu. Perkatakan, tumpang tangan atas anakmu, berkati dia. Berkati dia. Berkati dia dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan bahwa tubuh kami semuanya sehat. Tapi kalau hari ini ada yang sakit Tuhan Yesus, kalau ada yang membutuhkan mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di sini. Karena Engkau hadir di sini Tuhan Yesus, sesuatu yang besar pasti terjadi. Kami percaya ada kesembuhan ilahi Tuhan Yesus. Ada luka yang disembuhkan juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kalau ada yang memerlukan kesembuhan Tuhan Yesus, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan tahir.
mutakhir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau satukan hati sebagai keluarga. Sebelum kami pulang dari tempat ini Tuhan Yesus, sebelum kami pulang, hamba-Mu mau berdoa untuk seluruh keluarga di tempat ini. Bapa, kami datang kepadamu di malam yang berbahagia ini. Kami memperingati Engkau lahir dan ada di muka bumi ini Tuhan Yesus. Terlebih lagi, kami memperingati Engkau lahir di dalam setiap keluarga, di dalam setiap pribadi kami. Tuhan Yesus, kami tahu banyak hal yang kami lalui, banyak hal yang kami tidak mengerti, banyak momen-momen tinggi, banyak momen-momen yang rendah di dalam kehidupan kami. Ada yang datang dan ada yang pergi. Dan Tuhan Yesus, kami percaya dalam segala sesuatunya Engkau turut bekerja di dalam hal tersebut. Memberikan sebuah kebaikan di dalam kehidupan kami. Aku berdoa untuk keluarga Tuhan Yesus di tempat ini. Engkau yang sudah memberikan panggilan terindah dalam kehidupan keluarga kami. Aku berdoa Engkau nyata, pribadi Yesus nyata di dalam kehidupan keluarga. Aku bersatu hati Tuhan Yesus dengan keluarga di tempat ini. Kami percaya Engkau adalah Allah yang melindungi, menaungi kehidupan kami semua Tuhan Yesus. Dan kami berdoa kemurahan Tuhan turun di dalam kehidupan keluarga-keluarga di tempat ini. Sehingga keluarga di tempat ini bisa melihat dan menapak tahun yang baru. Dengan penuh pengharapan, dengan penuh rasa percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu ada dalam keluarga ini. Kami percaya berkat-Mu atas rumah tangga. Kami percaya Tuhan Yesus, yaitu kerukunan juga ada dalam rumah tangga. Sehingga berkat Tuhan bisa mengalir ke dalam rumah tangga. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu atas setiap keluarga. Biar keluarga kami menjadi keluarga yang menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Orang-orang melihat Kristus melalui kehidupan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, Engkau sendiri yang berkata bahwa generasi yang takut akan Tuhan itu adalah generasi yang perkasa di muka bumi. Biarlah itu menjadi bagian daripada umat-Mu di Roh Tenggarong ini Tuhan Yesus. Harta kekayaan ada dalam rumah tangga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kecukupan ada dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sakit penyakit tidak mendekat kepada kemah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, dan perluas kehidupan mereka. Perluas kehidupan kami semua Tuhan Yesus. Dan aku berdoa kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun di atas kehidupan kita semua. Seluruh keluarga di tempat ini, seluruh jemaat di tempat ini, seluruh pribadi di tempat ini. Tidak ada satupun yang terlewat di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah hidupmu. Biarlah kiranya kehidupanmu merepresentasikan Sang Raja. Biarlah kehidupanmu menjadi terang bagi dunia ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai satu demi satu umat-Mu di tempat ini. Tidak ada yang terlewat. Dan Tuhan, kami percaya bahwa ministry ini ke depan Engkau akan pakai lebih lagi melalui orang-orang yang hamba-Mu lihat di tempat ini. Belum apa-apa. Saat ini masih permulaan. Kami percaya Tuhan Yesus, ada hal yang besar yang akan Kau kerjakan melalui kehidupan kami. Dan kiranya berkat-Mu atas setiap kehidupan kami. Berkat-Mu atas setiap keluarga di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Semua yang sudah menerima berkat. Semua yang siap untuk menerima sukacita Natal di malam hari ini. Sama-sama kita katakan. Amin. Boleh dinyalakan lampunya. Ya, karena ini momen Natal, lagunya kita tutup dengan lagu Natal dan kita boleh bersalam-salaman satu dengan yang lain.